Oke, kemudian setelah input ada yang namanya proses. Nah, untuk proses di dalam komputer ada beberapa komponen yang harus kalian tahu. Tapi yang paling utama itu ada yang namanya prosesor atau biasa disebut sebagai CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Jadi CPU atau prosesor ini fungsinya untuk mengolah informasi karena dia itu berperan sebagai otak komputer. Nah, kalau fungsi otak berarti kan otak itu fungsi untuk memproses informasi kan, memproses data. Nah, dia tuh berarti maksudnya kan adalah perangkat proses. Karena otak itu di manusia ada dua, ada otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan berarti fungsinya untuk lebih ke kreativitas, imajinasi, lebih ke kayak visual. Kayak misalnya, tolong dong mengarang bebas, tolong dong bernyanyi, tolong dong buat lagu. Berarti kan itu lebih kreativitas. Berarti kita menggunakan otak sebelah kanan. Kalau misalnya otak kiri, berarti digunakan untuk lebih ke logika atau penalaran. Kayak misalnya, kalian ngerjain matematika, ngerjain fisika, biologi, kimia, hafalan IPS, dan sebagainya. Karena itu bersifatnya logika, membutuhkan penalaran khusus, berarti dia itu menggunakan otak kiri. Nah, karena otak komputer itu sebagai atau biasa disebut sebagai prosesor, maka otak komputer ini dia juga ada bagiannya. Bagiannya apa aja? Ada register, ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan terakhir ada CU atau Control Unit. Prosesor tuh yang sering kita tahu mungkin ada yang namanya Snapdragon, kemudian ada yang Helio, kemudian ada Dimensity. Itu kalau misalnya dari Android. Kalau dari iOS, dia tuh kan prosesor atau CPU-nya menggunakan Bionic kan. Bahkan mungkin iPhone terbaru 15 sekarang tuh menggunakan Bionic 16 atau 17 yang Pro Max kan. Nah, itulah prosesornya. Kenapa prosesor ini sangat penting? Karena gampangnya atau ilustrasinya, kan kita tuh punya otak nih. Kalau otaknya bagus, otaknya kenceng, berarti kan nanti juga untuk memproses informasi atau data itu kan cepat, gak akan lemot. Nah, makanya kalau kita mau beli HP, kita harus cek dulu kira-kira prosesornya itu jenisnya apa. Kalau di Android ada Snapdragon, Helio, sama Dimensity. Kalau kita rank berdasarkan data spesifikasi yang kemarin, yang menempati ranking paling pertama untuk prosesor yang paling bagus itu Dimensity. Itu milik dari Xiaomi 14 T Pro yang terbaru kan, yang baru rilis, baru launching. Kemudian yang kedua ada Snapdragon, dan yang ketiga ada Helio. Jadi kalian jangan sampai tergiur dengan kamera yang bagus, dengan harga yang murah, tapi prosesornya masih menggunakan Helio. Jadi coba pikir-pikir ulang lagi, karena yang paling penting itu adalah otak kan. Berarti carilah otak atau prosesor yang bagus. Dimensity, Snapdragon, dan terakhir yang paling kurang itu Helio gitu. Itu buat HP. Sedangkan di PC ada dua, ada Intel dan AMD. Kalau tanya mana yang bagus, sama dua-duanya juga bagus. Tapi kalau misalnya kalian gamers atau suka main game, berarti saya rekomendasikan untuk menggunakan prosesor jenis AMD gitu. Kalau pekerjaan selain gamers itu bisa menggunakan Intel. Itu buat perangkat proses. RAM dan ROM. Bedanya apa? Kalau RAM singkatan dari Random Access Memory, sedangkan ROM singkatan dari Read Only Memory. Nah, kalau RAM itu dia tuh bersifat sebagai penyimpanan sementara, sedangkan ROM dia tuh bersifat sebagai penyimpanan permanen. Makanya kalau kalian menghapus foto, ada kan di pengelolaan file itu ada foto, video, musik, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian menghapus foto, di foto kemudian kan pasti ada bisa dipulihkan kan 30 hari. Nah, kalau 30 hari kan otomatis menghilang foto tersebut. Nah, itu karena disimpannya di RAM. Sedangkan di ROM itu tuh isinya semua aplikasi yang udah kalian install, ada WA, TikTok, semuanya disimpan di ROM. Jadi kalau misalnya kalian punya gebetan nih atau punya crush ceritanya tuh. Nah, terus kalian tuh saling chattingan, kemudian sering kirim voice note, sering kirim gambar lewat WA tersebut. Nah, terus tiba-tiba besoknya gebetan kalian atau crush kalian punya pacar baru. Nah, otomatis kan kalian tuh chatnya pengen move on kan. Terus otomatis semua chatnya dihapus, semua videonya dihapus, fotonya dihapus, apapun voice note dan anything yang terhubung sama dia akan dihapus kan. Walaupun di
terhapus, tapi sebetulnya di ROM itu belum terhapus sepenuhnya. Kalian bisa cek di penyimpanan internal, kemudian buka folder WhatsApp, kemudian bagian folder media, nanti cari misalnya WhatsApp audio itu untuk mendengar kembali voice note yang udah dihapus. Jadi sebetulnya walaupun kan udah hapus voice note-nya masih ada. Kenapa? Karena sebetulnya di ROM, di penyimpanan permanen, nggak di RAM. Makanya kalau beli HP suka ada misalnya 12 plus 2 5 6. Nah, yang 12 ini dia tuh adalah RAM, sedangkan 256 ini adalah ROM. Makanya kenapa ROM lebih besar daripada RAM? Karena ROM itu memuat semua data terkait aplikasi, terkait anything yang berhubungan yang ada di HP kalian. Makanya ukurannya lebih besar ROM itu. Itu buat perangkat proses. Kemudian yang ketiga ada output. Sesuai namanya output, berarti kan menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu. Berarti sebuah perangkat keras yang dia tuh bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang, tapi fungsinya untuk mengeluarkan sesuatu. Contohnya ada apa? Contohnya ada monitor. Monitor tuh layar ya, yang kayak gini. Jadi kalau kalian sering lihat layar, itu bukan layar namanya, tapi monitor. Nah, fungsi monitor untuk apa? Menghasilkan gambar kan? Seperti yang saat ini saya lakukan, menghasilkan gambar. Nah, berarti dia tuh masuknya ke dalam perangkat output karena dia menghasilkan sesuatu yaitu berupa gambar. Kemudian perangkat kedua ada yang namanya speaker. Speaker ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara. Berarti kan tadi udah ditangkap oleh mikrofon, kemudian nanti dikeluarkan oleh speaker. Nah, itu perangkat output. Dan terakhir ada printer. Printer juga masuk ke dalam perangkat output karena dia fungsinya untuk menghasilkan atau mencetak dokumen. Itulah beberapa perangkat output. Oke, itu buat bagian hardware.